Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, berkah dalam. Hari ini Jumat 24 April 2020, kembali sejenak kita akan meluangkan waktu kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini akan diambil dari Injil Yohanes, bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Marilah kita siapkan hati, kita mohon rahmat Tuhan, semoga kita dimampukan untuk memahami apa yang disabdakannya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat banyak orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dari peristiwa penggandaan roti, Yesus ingin mengajarkan kepada para muridnya perihal sikap peka dan peduli kepada sesama. Hanya dengan cara itu mereka bisa bersolider dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Orang yang mau dan mampu bersikap solider kepada sesamanya tidak pernah memperhitungkan untung dan rugi dari sebuah tindakannya bagi sesama. Solidaritas atau solider dengan sesama berarti kesediaan untuk memberi diri meskipun sedang dalam kekurangan. Memberi dengan dilandasi ketulusan akan melahirkan rasa syukur dan juga kegembiraan, baik bagi diri kita dan juga bagi sesama yang menerima kebaikan kita. Kekurangan yang kita miliki tidak boleh menjadi alasan bagi kita
untuk tidak bersolider ataupun tidak berbagi kepada sesama di sekitar kita. Sabda Tuhan hari ini sungguh mengajak kita untuk memiliki kepekaan terhadap sesama, terlebih bagi saudari-saudara kita yang berkekurangan karena keterbatasan yang mereka miliki, ataupun seperti saat ini mengalami kesulitan karena situasi yang kita hadapi saat ini. Maka kepekaan dan kepedulian pada sesama akan menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan dan juga bagi kita sendiri. Maka marilah kita menjadi tangan-tangan pengharapan bagi sesama. Kita menjadi perpanjangan berkat dari Tuhan bagi orang-orang yang sangat membutuhkan di sekitar kita. Semoga sabda Tuhan hari ini sungguh menggerakkan, meresapi dalam hati kita, sehingga kita menjadi pribadi yang peka dan peduli kepada sesama di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Berkah dalam.